Pak Purbaya memang akan digulingkan dengan cara yang sangat menyakitkan dan mungkin saja dalam bentuk kerusuhan, dan itu terjadi antara bulan April sampai bulan September, antara bulan-bulan itu gitu. Saya berani sampai menyebutkan kapan waktunya. Nah, apakah informasi yang saya dapatkan sebenarnya juga adalah informasi yang juga diberikan kepada Pak Noel? Sejujurnya saya memang mendapatkan bocoran Baraya dari orang tertentu, dari pihak tertentu. Pak Purbaya itu adalah orang yang ceplas-ceplos dan sampai sejauh ini adalah menteri yang paling banyak nabung musuh. Iya kan? Sekarang Pak Purbaya itu banyak tidak disukai oleh tokoh-tokoh politik yang lain, banyak tidak disukai oleh pejabat-pejabat yang lain, dan ditambah Pak Purbaya sendiri itu memang sering ngusik mafia-mafia yang ada di lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, sekarang Baraya hitung sama-sama 5 faktor tadi itu, maka adalah menjadi masuk akal ketika saya mengatakan bahwa Pak Purbaya sangat berpotensi untuk dilengsarkan. Purbaya itu sempat bersengketa dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian dengan Pak Kang Deddy Mulyadi, Pak KDM ya, kemudian pernah berdebat dengan Pak Hasan Nasbi, kemudian dengan Rocky Gerung, dan kemudian dengan Bahlil. Itunya secara kelembagaan. 1, Bea Cukai. Bea Cukai itu sekarang yang paling banyak diobok-obok sama Pak Purbaya, sampai ada puluhan, 22 atau berapa gitu. Yang pentolan-pentolannya itu diganti sama Pak Purbaya. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pajak. Pak Purbaya Menteri Keuangan berantem sama Direktorat Jenderal Pajak. Ini fakta kan, di media-media dipublikasikan. Kemudian Bank Indonesia. Ini juga adalah dalam tanda kutip ya musuh Pak Purbaya. Kemudian Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Baraya ingat ada 18 gubernur yang langsung datang ke Jakarta ngedemo Pak Purbaya. Ini musuh-musuh Pak Purbaya. Kemudian BUMN itu diserang sama Pak Purbaya. Kemudian Danantara, bosnya para BUMN itu juga mendapatkan serangan. Kemudian DPR, Pak Purbaya bilang saya dimarahin sama anggota DPR bla 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 bla. Kemudian ada keributan juga gitu ya. Kemudian Lembaga Penjamin Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan. Itu semuanya adalah orang yang pernah berkonflik dengan Pak Purbaya, padahal Pak Purbaya itu diangkatnya baru kemarin. Pak Prabowo meminta agar utang WUS itu, defisitnya itu dibayar oleh duit negara. Sedangkan Pak Purbaya menolak itu. Itu keributannya panjang. Kemudian ingat nggak Baraya? Pak Purbaya juga sempat ributin soal MBG. Sekarang Baraya hitunglah, lagi-lagi ya, ekonomi Indonesia sedang rentan. Kemudian ekonomi global juga sedang tidak baik-baik saja. Pak Purbaya itu musuhnya banyak di dalam negeri, baik itu pejabat maupun mafia. Nah, dengan rangkaian peristiwa seperti itu, coba Baraya satukan, bahkan seandainya Baraya tidak memiliki informasi A1, Baraya akan menyimpulkan hal yang sama. Pak Purbaya sedang ada dalam masalah dan beliau sangat rentan, sangat mungkin untuk dinoelkan.